Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Askar Mahdi dari kelas 11 IPS 2 ingin mempresentasikan sosiologi. A. Permasalahan sosial dalam masyarakat. 1. Pengertian permasalahan sosial. Permasalahan sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. 2. Teori tentang permasalahan sosial. Teori fungsionalis. Teori ini mengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat ini saling bekerjasama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika terdapat satu elemen dari masyarakat tidak memfungsikan tugasnya dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakteraturan di sebuah keadaan sosial. Pada akhirnya, ketidakteraturan itu menimbulkan suatu bentuk masalah sosial. Teori konflik. Menurut teori ini, masalah sosial muncul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, konflik etnis, dan konflik gender. Ada dua perspektif dalam teori konflik, yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Teori Marxis terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam kelas sosial. Oleh karena itu, teori Marxis muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat ketidaksetaraan tersebut. Berbeda dengan teori non-Marxis. Teori non-Marxis berfokus pada konflik antar kelompok sosial di masyarakat. Konflik tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda antara satu kelompok dengan yang lain. 3. Faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Faktor ekonomi. Faktor ini berkaitan dengan ketidakmampuan anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Pemerintahlah yang biasanya dianggap bertanggung jawab karena gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Faktor budaya. Faktor ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai-nilai atau norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan yang dalam dengan apa yang terjadi atau berlangsung dengan realita yang ada. Faktor biologis. Faktor ini disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi lingkungan yang ada seperti kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan pola pikir masyarakat terhadap suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. B. Praktikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. 1. Praktikularisme dan universal. Perbedaan antara kelompok universal dan praktikularisme universal adalah suatu kelompok yang menerapkan suatu nilai atau norma yang berlaku secara umum. Kelompok praktikularisme adalah suatu kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. 2. Praktikularisme dan kepentingan publik. Pengertian publik menurut Surjono Sukanto. Publik adalah suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan. Sifat publik yang bukan suatu kesatuan menjadikan publik memiliki karakter yang beragam. Di antaranya seperti berikut. Kelompok yang pasif, yaitu kelompok yang memiliki minat terhadap suatu tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap sesuatu persoalan. Kelompok ini secara kuantitas lebih besar daripada kelompok lain. Kelompok vested interest, yaitu kelompok yang terdiri dari kumpulan orang yang telah memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan biasanya bersikap mendukung kebijakan penguasa karena untuk mempertahankan statusnya. Kelompok newcomer, yaitu kelompok yang terdiri dari golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. Kepentingan publik adalah segala sesuatu yang diperuntukkan bagi upaya pemenuhan kebutuhan orang banyak atau masyarakat secara umum. Kepentingan publik adalah kepentingan yang dominan. Contohnya, di Indonesia terdapat suku bangsa dan bahasa yang sangat beragam. C. Berbagai jenis permasalahan di ranah publik. 1. Kemiskinan sebagai masalah sosial. Kemiskinan adalah suatu kondisi atau keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik.
dalam kelompok tertentu. Tingkat kemiskinan di masyarakat dapat diukur melalui berbagai pendekatan. 2. Bentuk kemiskinan. 1. Secara absolut. Artinya kemiskinan tersebut dapat diukur dengan status tertentu atau standar tertentu. Seorang yang memiliki taraf hidup di bawah standar, maka dapat disebut miskin. Jika seorang yang berada di atas standar dapat dikatakan tidak miskin. 2. Secara relatif. Digunakan dalam masyarakat yang sudah mengalami perkembangan dan terbuka. Melalui konsep ini, kemiskinan dilihat dari seberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan terbawah dan dibandingkan dengan lapisan masyarakat lainnya. 3. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. 1. Faktor struktural. Kemiskinan struktural biasanya terjadi dalam masyarakat yang terdapat perbedaan antara orang yang hidup di bawah garis kehidupan dengan orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Ciri-ciri masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural yaitu 1. Tidak adanya mobilitas secara vertikal. 2. Munculnya ketergantungan yang kuat dari pihak orang miskin terhadap kelas sosial ekonomi di atasnya. Kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Kriminalitas adalah sebuah perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar individu. Tindakan kriminalitas yang ada di masyarakat sangat beragam bentuknya, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat harus menjadi perhatian aparat polisi dan masyarakat sekitar. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah kriminalitas di lingkungan masyarakat, antara lain 1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum. 2. Adanya koordinasi antara aparatur penegak hukum dengan aparatur pemerintah lainnya yang saling berhubungan. 3. Adanya partisipasi masyarakat untuk membangun kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. 4. Membuat undang-undang yang dapat mengatur dan membendung adanya tindakan kejahatan. 5. Kesenjangan sosial ekonomi. 6. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan perbedaan jarak antara kelompok atas dengan kelompok bawah. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat antara lain 1. Menurunnya pendapatan per kapita. 2. Ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah. 3. Rendahnya mobilitas sosial. 4. Adanya pencemaran lingkungan alam. Kesenjangan sosial ekonomi dapat menimbulkan masalah di masyarakat, seperti munculnya tindakan kriminal, adanya kecemburuan sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam masyarakat perlu adanya upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi antara lain 1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak mungkin. 3. Adanya pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.